Fotokopi atau scan KTP diikuti dengan dilakukan oleh tidak. Bagaimana proses pembubaran PT Apa akibat hukum dari adanya likuidasi? dari kelompok 9? Inilah presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kayla Zara Rani Putri dengan 5 digit NIM terakhir 720, dan juga rekan saya Muhammad Rizky Lamsyah Utama dengan 5 digit NIM terakhir 40788. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM terakhir 00436, dan rekan saya Sarah Natania Kariswati dengan 5 digit NIM terakhir 20039. Perkenalkan, nama saya Faiza Aurelian Widoyoko dengan NIM akhir 30404 dan rekan saya Saya Muzafar Bashirah dengan 5 NIM akhir 4053. Baik, yang pertama ada pembaruan. Pembubaran dan likuidasi merupakan tahap penting dalam siklus hidup sebuah perusahaan. Tahap ini menandai berakhirnya eksistensi perusahaan dan penuntasan segala kewajiban serta hak-hak yang ada. Dari sudut pandang hukum, pembubaran dan likuidasi memiliki prosedur yang kompleks dan diatur secara ketat untuk melindungi kepentingan berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham, kreditur, karyawan, dan pihak lainnya yang memiliki hubungan hukum dengan perusahaan. Proses pembubaran dan likuidasi diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan peraturan-peraturan lainnya. Setiap tahap dari proses ini harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang berkepentingan terlindungi dan tidak terjadi sengketa hukum di kemudian hari. Dalam konteks hukum, pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan status badan hukum yang telah berakhir dan menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, analisis aspek hukum pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas sangat penting untuk memahami implikasi hukum yang terkait dan menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas dalam kelompok kami. Yang pertama, bagaimana proses pembubaran PT. Yang kedua, apa saja syarat dan akibat hukum pembubaran PT. Yang ketiga, bagaimana proses likuidasi PT. Dan yang terakhir, apa akibat hukum dari adanya likuidasi. sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pembubaran PT, berikut adalah ketentuan dari pembubaran PT itu sendiri. Yang pertama, membuat akta pembubaran PT kepada notaris. Kemudian, rapat pembubaran perseroan terbatas yang menunjuk likuidator. Kemudian yang ketiga, putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran PT. Kemudian yang keempat, pencabutan NIB dan NPWP perusahaan. Yang kelima, pencabutan SPPKP itu khusus untuk PKP. Kemudian yang keenam, iklan pembubaran perseroan terbatas. Ketujuh, langkah lainnya yang diatur dalam undang-undang. Oke, selanjutnya bagaimana cara syarat pembubaran PT? Untuk bisa membubarkan PT, memerlukan beberapa dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan sebagai berikut, yaitu pertama, fotokopi atau scan KTP aktif milik organ perusahaan, yaitu direktur, komisaris, dan pemegang saham. Kemudian fotokopi atau scan NPWP, direktur utama, dan komanditer akta pendirian perseroan hingga perubahan terakhir. Yang ketiga ada surat keputusan Kemenkumham sampai perubahan terakhir notulen atau bukti acara RUPS. Kemudian keempat ada surat izin perdagangan atau SIUP. Yang kelima ada surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP, dan yang terakhir ada bukti laporan pajak bulanan dan dokumen terkait lainnya. Kemudian untuk akibat hukum dari pembubaran PT, yaitu hilangnya status badan hukum, kemudian penyelesaian aset dan kewajiban, pertanggungjawaban direksi dan komisaris, pemutusan hubungan kerja, dan hilangnya nama PT dari daftar perseroan. Oke, selanjutnya adalah proses likuidasi PT. Dalam proses likuidasi PT ini sendiri termaktub di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas,
Ini yang pertama tercantum dalam pasal 142 ayat 2 UU PT, yaitu pembubaran perseroan terbatas harus diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Selain itu, selama proses likuidasi, perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan semua urusan perseroan dalam hal rangka likuidasi. Selain itu, di dalam pasal 143 UU PT diterapkan bahwasanya pembubaran tidak menyebabkan PT kehilangan status badan hukum hingga likuidasi selesai dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS dan pengadilan. Selain itu, dalam 147 di ayat 1 dan ayat 4 UU PT tercantum beberapa hal-hal yang harus dilakukan selama proses likuidasi dalam hal pelaporan dan juga pelampiran dalam surat kabar dan juga berita negara. Selanjutnya adalah di pasal 149 ayat 1 UU PT, di situ tercantum beberapa kewajiban dalam proses likuidasi. Selain itu, di dalam pasal 149 ayat 3 UPT juga terdapat bahwasannya kreditur dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan dalam 60 hari sejak pengumuman. Hal itu dilanjutkan di dalam pasal 152 ayat 1 UPT dan juga pasal 152 ayat 3 UPT. Selanjutnya, pada pasal 152 ayat 5 dan ayat 8 UPT diterapkan bahwasannya Menteri Hukum dan HAM akan mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan, menghapus nama perseroan dan daftar, dan mengumumkan berakhirnya status badan hukum dan berita negara. Baik, selanjutnya adalah akibat hukum adanya likuidasi. Likuidasi perusahaan dapat memiliki beberapa akibat hukum yang signifikan. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama yaitu pembubaran perusahaan.